Perkenalkan, saya Najwa Fahraini Nasution. Saya merupakan mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, jurusan Perbankan Syariah 3D. Teman-teman tahu nggak rahasia dibalik pertumbuhan ekonomi suatu negara? Iya, betul sekali. Keseimbangan pendapatan nasional. Nah, keseimbangan pendapatan nasional itu apa sih? Nggak tahu. Yuk, simak video ini sampai akhir ya. Nah, keseimbangan pendapatan nasional adalah keadaan di mana pendapatan nasional atau PDB sama dengan pengeluaran nasional. Lalu, apa sih faktor yang mempengaruhi keseimbangan pendapatan nasional? Nah, faktor yang mempengaruhi keseimbangan pendapatan nasional antara lain konsumsi rumah tangga, perilaku konsumen, investasi, pengeluaran pemerintah, ekspor dan impor, kondisi ekonomi global, dan ketersediaan sumber daya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis keseimbangan pendapatan nasional. Yang pertama ada keseimbangan ekonomi. Keseimbangan ekonomi adalah kondisi di mana permintaan dan penawaran barang dan jasa dalam ekonomi sama sehingga tidak terjadi kekurangan atau kelebihan barang dan jasa. Yang kedua ada keseimbangan moneter. Keseimbangan moneter adalah kondisi di mana jumlah uang yang beredar dalam ekonomi sesuai dengan kebutuhan ekonomi sehingga tidak terjadi inflasi atau deflasi. Yang ketiga ada keseimbangan fiskal. Keseimbangan fiskal adalah kondisi di mana pengeluaran pemerintah sesuai dengan pendapatan negara sehingga tidak terjadi defisit atau surplus anggaran yang berlebihan. Keterangan rumus di atas yaitu Y sama dengan pendapatan nasional, yang C sama dengan consumption atau konsumsi rumah tangga, yang I sama dengan investment atau investasi, yang G sama dengan government atau pemerintah, yang X sama dengan ekspor, dan M sama dengan import. Teman-teman, kira-kira apa sih manfaat keseimbangan pendapatan nasional? Beberapa manfaat keseimbangan pendapatan nasional. Yang pertama, meningkatkan stabilitas ekonomi dengan cara menghindari fluktuasi ekonomi yang ekstrim. Yang kedua, mengurangi inflasi dengan cara mengendalikan harga barang dan jasa. Yang ketiga, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan cara mendorong investasi dan konsumsi. Yang keempat, meningkatkan kepercayaan investor dengan cara menarik investasi domestik dan asing. Yang terakhir, mengoptimalkan penggunaan sumber daya dengan cara mengalokasikan sumber daya secara efektif. Kesimpulannya, syarat keseimbangan pendapatan nasional adalah apabila penawaran agregat sama dengan pengeluaran agregat. Perekonomian yang tidak melakukan perdagangan luar negeri, penawaran agregat adalah sama dengan pendapatan nasionalnya, yaitu sama dengan nilai barang dan jasa yang diproduksi dalam periode tertentu. Pada suatu periode, pendapatan nasional tidak selalu dalam keadaan seimbang. Hal tersebut disebabkan oleh berbagai faktor, misalnya perubahan tarif pajak, peningkatan atau penurunan belanja pemerintah, dan seterusnya. Pendapatan nasional tidak akan seimbang jika dilihat dari seluruh aspek. Keseimbangan pendapatan nasional hanya melibatkan konsep-konsep tertentu yang mewakili saja. Tidak semua pendapatan masyarakat dihitung secara real dan detail. Oleh sebab itu, angka keseimbangan pendapatan nasional bukanlah angka yang real.